Ya, Bismillah sudah di-record. Mohon izin, Bapak Ibu semua, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua yang berbahagia, teman-teman semua ya. Jadi memang sekarang baru ketemu lagi setelah sekian lama. Beberapa sering ketemu, beberapa baru pertama kali lagi ketemu, dan beberapa mungkin baru kenal gitu ya. Jadi salam kenal, salam sehat semua. Pertama-tama kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semua karena pastinya mengganggu waktu istirahat ya, atau sebagian dari kita mungkin sedang menjadi petugas gitu ya, bisa menjadi koordinator lapangan atau pengajar di kegiatan long form SP 2020 ataupun kegiatan yang lain, karena memang lagi hektik banget ya di BPS. Jadi kami mohon maaf. Yang kedua juga, pada kegiatan ini kita sedikit mengganggu kegiatan yang tadi yang sudah Bapak Ibu semua sedang lakukan, sedang hektik, dan kami sangat berterima kasih karena berkenan gitu ya untuk hadir, untuk bisa mendengarkan atau untuk bisa bergabung dengan kegiatan ini. Kegiatan ini rencananya akan dibuka oleh Pak Indra ya. Pak Indra itu mungkin leader project kita, tapi nanti mungkin bisa diwakilkan oleh Pak Ardi dan juga dari tim peneliti lain gitu ya. Jadi awalnya rencana dibuka oleh Pak Indra, tapi karena beliaunya belum hadir, mungkin langsung nanti oleh Pak Ardi terkait dengan sekilas tentang kegiatan ini, karena namanya sekilas ya, jadi mungkin nggak lama-lama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga kan kita semua perlu istirahat mungkin ya Bapak Ibu ya, banyak yang dari kemarin sudah melakukan kegiatan pelatihan, jadi mungkin kami mohon izin sedikit waktunya, mungkin tanpa berlama-lama, dan hampir seluruh korlap sudah hadir ya, dan juga pengawas juga sudah hadir, dan seperti yang kita sampaikan, jika memang ada yang tidak dapat hadir pada kegiatan awal ini, mungkin nanti bisa di-share videonya untuk bisa diputar ya. Jika ada hal yang penting bisa diambil untuk nantinya disampaikan ke petugas gitu ya. Nah, untuk awal mungkin Pak Ardi dan Pak Budi ya, dari sisi pengantar dan dari sisi sampel mungkin bisa disampaikan, untuk nantinya mungkin sisanya kita bisa lakukan diskusi ya, diskusi sedikit banyak untuk bisa apa yang mengganjal, apa yang kurang jelas nanti bisa kita coba sampaikan. Mohon izin Pak Ardi, mungkin bisa dilanjut Pak. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih semuanya. Salam kenal semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji ya. Saya kebetulan sekarang sedang diperbantukan di Sekretariat NP2K, Setwapres. Dan kegiatan ini kita dapatkan sebenarnya dari IPB ya, IPB dengan BI. Kita sudah pernah bekerja sama, mungkin tim di sini juga sudah pernah bekerja dengan tim kita juga dulu ya. Kegiatan ini adalah kegiatan survei Bapak Ibu. Jadi sebenarnya survei dan analisis, dan survei dan analisis ini sebenarnya sederhana sekali ya. Dan ini survei dan analisis ini mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah ya. Jadi survei dan penelitian dalam rangka pengukuran tingkat kepedulian masyarakat terhadap edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah di tahun 2002 ya. 2022. Jadi cinta, bangga, paham rupiah ini nanti kita akan mengukur kepedulian masyarakat terhadap uang rupiah, seperti misalnya 3D ya, seperti di Terawang, di apa dan sebagainya, itu seperti itulah isinya. Kemudian rendahnya kebanggaan terhadap rupiah, rendahnya pemahaman terhadap rupiah, dan perlunya pengembangan program edukasi tentang cinta, bangga, paham rupiah ini. Jadi ini detailnya nanti kita di pelatihan saja Bapak Ibu. Tapi intinya kita akan membuat satu survei ya. Survei itu bagaimana kepedulian masyarakat di 46 kabupaten kota.
di seluruh Indonesia, ya, 46 kabupaten kota yang ada kantor BI-nya. Jadi bagaimana kepedulian mereka, seberapa paham masyarakat terhadap rupiah tersebut, rupiah itu diuak-uak atau enggak atau seperti apa, bagaimana responnya, apakah menurut masyarakat kampanye rupiah yang dilakukan BI ini memberikan manfaat, dan faktor apa saja yang menjadi perhatian utama masyarakat untuk supaya keberhasilan cinta bangga paham rupiah ini sosialisasinya itu bagus. Itu sebenarnya. Jadi kegiatan ini tujuannya 3, mengidentifikasi kepeduliannya, mengetahui responnya, dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kampanye ini. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan survei ini seperti Susenas ya, pertanyaannya dalam, tapi ini hanya survei kualitatif ya. Jadi kita membutuhkan petugas, pengawas dan korlap di seluruh wilayah Indonesia yang tugasnya nggak seberat seperti survei-survei yang pernah diadakan BPS. Jadi sebenarnya ini adalah yang disebut jadi kalau di BPS itu sering kita sebut dengan seperti indikator kinerja. Jadi indikator kinerja BI itu adalah apakah masyarakat memahami cinta bangga paham rupiah ini dari sisi kesadaran atau kepedulian mereka. Ini bahan ini nanti bisa kita share semua di grup ya. Dan indikatornya apa saja, teorinya dan sebagainya itu nantilah kita detailkan intinya dari kegiatan ini. Kemudian ada sampling dan sebagainya itu nantilah. Jadi itu kira-kira kegiatan ini ya. Kemudian kita di ruangan ini kita hanya bertugas untuk surveinya, untuk keberhasilan survei, ya. Tetapi untuk penelitinya itu nanti ada tim peneliti, ya ada tim peneliti yang akan melakukan proses ini. Jadi kita di kegiatan ini terus terang saja Bapak Ibu, sebenarnya awalnya kegiatan ini diberikan itu ke alumni ya, ke alumni HISTIS ya, ke alumni HISTIS, tepatnya ke unit usaha HISTIS ya, unit usaha HISTIS, karena kita punya lembaga tapi BI-nya mau kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi kegiatan ini diberikan ke kita karena ada teman-teman di ruangan ini sebenarnya intinya ya, karena dia percaya akan kondisi kita, pemahaman kita tentang kegiatan ini. Itu sih kira-kira background dari kegiatan ini. Kemudian ada sedikit saya mau sampaikan ini. Jadi begini, jadi kegiatan ini diadakan di mana saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah dihubungi ya. Ini di Banda Aceh, Luksemawi, Sibolga, Pematang Siantar, Medan dan Padang. Ini korlapnya itu Mas Agus Andria ya. Jadi istilahnya apa saja ini tugasnya. Jadi yang ada di ruangan ini sebenarnya pengawas dan korlap. Jadi untuk korlapnya itu kita ada 7 ya. Untuk Banda Aceh sampai Padang itu ada Mas Agus Andria, ada Mas Kris Banu untuk Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pangkal Pinang dan Batam. Ada Pak Teguh ya, Pak Teguh senior kita. Itu untuk Jakarta Pusat, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Banyumas, Surakarta, Semarang dan Tegal. Kemudian ada Mas Budi Hartono, Mas Budi ada di sini ya. Untuk di Jakarta, Jember, Kediri, Malang, Surabaya, Serang, Denpasar, Mataram dan Kupang. Kemudian ada Kang Umar di Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Tarakan. Ada Bang Taufik di Manado, Palu, Makassar, Kendari, Gorontalo, Mamuju. Dan ada terakhir ada ada Ibu Jessica ya untuk Ambon, Ternate, Manokwari dan Jayapura sebagai koordinatornya. Jadi korlap ini ngapain? Nanti mungkin dari Bu Jessica, kan Bu Jessica di Ambon, mungkin bisa mengawasi ke Ternate nanti Bu. Ya itu sih harapannya. Mungkin Pak Taufik di Palu mungkin bisa mengawasi ke Mamuju atau kemana nanti ya. Kang Umar mungkin di Balikpapan bisa ke Samarinda gitu ya. Mas Budi mungkin bisa ke Jogja atau ke daerah lainnya. Untuk kira-kira kalau ada hambatan-hambatan mungkin koordinator Pak Teguh mungkin bisa ke Bandung kemana nanti untuk mengawasi, berkoordinasi dengan pengawas apabila ada hambatan di lapangan. Kemudian petugasnya berapa gitu ya. Jadi petugasnya, perkiraan petugas di Banda Aceh itu ada 4 petugas ya. Tanggung jawabnya per petugas itu sekitar 34 ya, 34 orang, 34 sampel ya.
dan total sampelnya itu ada 136, jadi total petugasnya ada 4, pengawasnya 1. Jadi setiap kabupaten itu ada pengawas 1. Tugas pengawas ini apa Bapak Ibu? Tugas pengawas ini merekrut 4 petugas ini, salah satunya ya, dan ada lagi ya beberapa tugas nanti kita inikan ya. Jadi istilahnya kenapa, bagaimana cara rekrutmennya ya, kalau bisa, kalau kata Bang Budi, bagaimana kalau dikasihkan ke teman-teman di BPS yang belum teroptimalisasi pekerjaannya, karena ini pekerjaan mudah gitu kan. Jadi kalau pekerjaan mudah diberikan ke kita-kita aja, tapi kalau mau diberikan ke mitra juga bagus ya. Tapi kalau tergantung dari kegiatannya. Kemudian sebagai informasi Bapak Ibu, sebagai informasi, kegiatan ini dilakukan 2 kali ya, 2 kali ya. Bulan Juni ini ya, minggu pertama dan minggu kedua, bulan Juni pelatihannya kemungkinan besar kita coba hari Sabtu atau Minggu ya, sekitar 2 minggu lagi ya, sekitar 20, antara tanggal 27 sampai tanggal 29 ya, via Zoom. Jadi harapan kita petugas-petugas yang direkrut nanti adalah yang bisa paham Zoom, karena pelatihannya nggak ke tempat, Zoom ya, Zoom meeting, dan pelatihannya itu di seluruh wilayah Indonesia. Nanti kita buat rekaman dan sebagainya, karena kuesionernya itu sangat mudah sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang merekrut petugas itu adalah pengawas. Jadi pengawas ini yang menentukan siapa petugas di masing-masing daerah. Jadi paling banyak petugasnya itu 5 orang ya, paling sedikit 3 orang. Ya misalnya di Serang 3 orang, kemudian di Jakarta Pusat 5 orang ya. Itu paling banyak dan itu kira-kira. Jadi diperkirakan kita itu sekitar 182, sampel kita total sekitar 5888 ya, di 46 kabupaten kota. Itu kira-kira besarnya. Kemudian Bapak Ibu, saya langsung di awal saja sampaikan ya, ini ada anggarannya langsung di awal saja supaya Bapak Ibu bisa enak menyampaikannya. Jadi anggarannya itu berbeda antar daerah ya, tergantung dengan standar di masing-masing daerah ya. Jadi anggaran ini sudah bersih, sudah kita potong pajak dan semua sudah dipotong pajak, PPN, PPN dan sebagainya yang kita dapatkan dari BI Clean ya. Jadi kita dapatkan sekali survei ya, kalau di Banda Aceh itu 2,5 ya, itu sebanyak 34 sampel. Kemudian plus honor plus transport 160.000 ya. Itu yang setelah diinikan plus transport. Jadi total kontrak kita untuk Banda Aceh itu sekitar 5,3 ya. Kemudian terkecil di mana? Terkecil di Jember kayaknya, sama Kediri ya, 4,2, karena dia itu standarnya itu terendah di sana. Ini sudah pakai standar di klasifikasi itu. Jadi rata-rata seperti ini. Ini kira-kira honor 2 kali survei ya. Kemudian untuk yang honor pengawas, ini dia, nanti kalau mau di-share juga kita share ini. Itu honor pengawas itu sama semua ya, 2 kali survei itu ya, bulan Juni dan bulan Juni 2 minggu, bulan November 2 minggu itu sekitar 5,9. Di sini ada transportnya juga ya, transportnya sekitar 400.000 untuk honor pengawas. Kemudian ada honor dari sisi Korlap ya. Jadi Korlap itu honornya sekitar 6,4 juta, itu 2 kali survei. Tapi untuk Korlap ini nanti akan berkunjung ke lapangan, ada biaya transportasi yang lain tergantung kunjungannya atau menginap dan sebagainya, ongkos pesawat dan sebagainya. Tetapi untuk yang pengawas dan sebagainya itu kan nggak ada ongkos pesawat. Dan sebagai informasi, setiap RT, jadi setiap petugas itu mengunjungi 3 RT ya, 3 rukun tetangga ya, dan ada honor rukun tetangga itu sekitar 120.000 per RT ya. Dan Bapak Ibu, jadi untuk survei detailnya nanti itu akan dibahas di pelatihan. Itu kira-kira, jadi kita maksimal mengunjungi itu sekitar 37 rumah tangga atau 36 rumah tangga, rata-rata 30 sampai 36 rumah tangga ya. Jadi tergantung wilayahnya. Itu kira-kira beban tugasnya Bapak Ibu. Dan sebagai informasi di awal ya, semakin informasi di awal, kegiatan ini pencairannya itu sekitar 3 kali. Jadi begini, kalau menurut saya yang paling mungkin kami cairkan ya, pertama sebelum Bapak Ibu ke lapangan itu transportasi, biaya transportasi dan biaya
honor RT itu harus kami transfer ke rekening petugas, ya, ke rekening petugas semua. Itu honor RT sama transportasi untuk petugas dan pengawas. Kemudian kami sebenarnya anggarannya itu bisa kami transfer sekitar 30% dari dari total honor yang disepakati ini, itu setelah pendataan itu komplit di minggu kedua atau minggu ketiga minggu kedua. Jadi kalau minggu kedua itu sudah komplit kata pengawas untuk petugasnya, atau minggu ketiga Juni itu kita bisa transfer 30% dari ini. Kemudian sisanya 60% itu, 70%-nya itu kalau bisa kami transferkan itu setelah November, ya, setelah survei kedua, gitu ya. Kenapa? Supaya nendang di di tahun barunya gitu. Jadi itu harapan kami sih sebenarnya. Karena memang dari BI-nya itu akan di-share sekitar 30% setelah teman-teman ke lapangan. Jadi kami hanya bisa mentransfer 30% setelah teman-teman selesai dari lapangan. Jadi setelah petugas itu misalnya dari lapangan. Ini kira-kira standarnya, dan untuk kuesionernya mungkin Pak Hadi bisa jelaskan sesederhana apa, dan ini semua pakai CEPI teman-teman, ya. Jadi ini akan kami share semua nanti ke Bapak Ibu, semua pakai CEPI. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan dan sebagainya nanti bisa kita ini kasih. Terima kasih Mas Hadi. Terima kasih Pak Ardi. Pak Budi Santoso. Oh ya, gimana? Apa mau di-share ini terkait kuesioner? Karena kuesioner masih dalam pembuatan ya, masih draft. Tapi kita coba perlihatkan sedikit ya mungkin. Ya, silakan aja Mas Hadi. Ya. Kelihatan ya? Ya Bapak Ibu, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ardi terkait dengan kuesioner, untuk yang blok satunya kan itu ya, terkait dengan apa namanya keterangan tempat ya, itu standar seperti Susanas, Sakernas, Podes gitu ya, ada nama, alamat gitu ya, sampai ke daerah wilayah terkecil, mungkin kelurahan atau desa. Nah, untuk yang blok 2 terkait dengan kegiatannya itu sendiri, memang kita baru menyelesaikan 2 pilar atau dua indikator, yaitu indikator cinta dan bangga gitu ya. Jadi sekilas Bapak Ibu untuk melihat kira-kira seberapa besar bebannya. Jadi setiap pilar ini ada 3, atau setiap variabel ini ada 3 indikator, yaitu kalau misalnya cinta kita buat 3, yaitu A-nya mengenali, yang B-nya itu merawat ya, yang C-nya itu menjaga. Nah, jadi setiap satu indikator itu ada tiga variabel lain gitu ya. Nah, untuk pertanyaan seperti apa? Pertanyaannya semuanya lebih ke persepsi Bapak Ibu. Jadi misalnya untuk yang cinta, yang mengenali, maka kita bagi menjadi 2, pengetahuan dan juga perilaku. Nah, pengetahuan ini lebih ke informasi atau hal yang diketahui oleh responden gitu ya. Sehingga pertanyaannya, apakah Anda mengetahui bahwa, contoh ya, bahwa uang logam rupiah memiliki pecahan terkecil sampai terbesar, ya atau tidak, gitu aja ya. Jadi untuk yang pertanyaan pengetahuan ini lebih ke ya tidak. Nah, untuk yang informasi perilaku itu lebih ke apa nih istilahnya, Likert ya. Jadi skala Likert persetujuan antara 1 sampai 6 gitu ya. Nanti kita bisa kembangkan lebih dalam, tapi seperti itu. Nah, untuk perilaku contohnya misalnya kaitan sama yang pertama tadi, misalnya seberapa sering Anda dapat membedakan uang rupiah dari pecahan terkecil sampai terbesar berdasarkan warna, karena kan uang itu kan terlihat sama ya, tapi ternyata kalau kita ukur itu berbeda ukuran dan berbeda warna, jadi semua itu kita coba munculkan. Nah, ini hal kayak gini yang semuanya akan kita coba kemas atau buat dalam kuesioner. Nah, itu sekilas Bapak Ibu. Untuk yang ke bawahnya sama semua dan terkait dengan masing-masing pilarnya itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini kita coba kumpulkan dari berbagai sumber. Yang paling utama ya sumber sosialisasi
dan sumber promosi yang dilakukan oleh BI, ya, mulai dari website sampai ke channel sosial media. Nah, itu kita kumpulkan dan kita coba kemas atau buat menjadi pertanyaan-pertanyaan. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini juga terkait sedikit ya, nanti lebih detailnya pas pelatihan. Ada term reference tuh sekitar 6 bulan ya. Kenapa 6 bulan? Karena kita kan rencananya 2 termin gitu ya kegiatannya, yaitu kegiatan pada bulan depan, awal bulan depan, sama kegiatan di November ya. Itu kan kalau dihitung sekitar 5-6 bulan, sehingga kita coba masukkan terminologi waktu 6 bulan terakhir. Sekilas itu Pak Ardi mungkin, atau Bapak Ibu semua, atau ada yang mau ditambahkan, Pak Rudi, Pak Budi, silakan jika ada yang mau ditambahkan. Ini baru sekilas, karena detailnya nanti kita coba ulas sama-sama atau informasikan pada saat nanti pelatihan gitu ya. Saya izin stop share ya. Ya, jadi intinya beban kerjanya itu nggak terlalu berat teman-teman, insya Allah. Jadi cinta, kepedulian akan cinta rupiah itu diekspresikan di pertanyaan sekitar berapa tadi ya. Jadi 3 kelompok ya, masing-masing sekitar 5-10 pertanyaan. Itu sebenarnya sederhananya Bapak Ibu kegiatan ini. Tapi dalam minggu depan ini kami akan finalkan dengan BI kuesionernya. Nanti setelah itu seminggu setelah itu kita akan pelatihan setelah CP-nya selesai dan sebagainya. Itu kira-kira. Kemudian begini, kan banyak sekali pertanyaan ke teman-teman di grup itu, kira-kira petugasnya itu di mana saja di daerah kami gitu. Jadi kita perlu dapat informasi dari Mas Budi ya tentang sampling ini dan lokasi-lokasinya di seluruh Indonesia. Silakan Mas Budi. Ya, baik. Makasih Mas Ardi, Mas Hadi. Teman-teman, suara saya apakah terdengar? Ya, bisa Mas Ya, Budi. terdengar. Ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dari Banda Aceh sampai Papua ya, sampai Kota Jayapura. Salam sehat, kemudian salam kenal. Mungkin kalau misalnya ada beberapa yang belum saya kenal, tapi sebagian katanya teman-teman semua ini. Baik yang masih ada di daerah penempatan awal maupun yang sudah pindah. Ya, semoga kita yang pertama dalam keadaan sehat semuanya. Mohon maaf lahir batin, sebelumnya masih di bulan Syawal ya teman-teman sekalian. Baik, mungkin saya ingin ini ya, mewakili teman-teman tim nih. Saya coba akan diskusi, menyampaikan informasi terkait dengan sampling ya. Terus terang untuk samplingnya ini saat ini masih dalam proses pengerjaan ya. Artinya mungkin dalam target saya mungkin sekitar Senin kali ya, Senin atau Selasa kita sudah bisa dapatkan sampling yang ditentukan lokasinya itu di mana, apakah kecamatannya maupun desanya ya. Yang jelas yang pertama untuk yang sampling ini kita menggunakan frame sampling dari Susenas Maret 2022. Namun tidak semuanya ya, tidak semuanya, tapi kita mengambil subset saja ya. Mungkin saya sudah kelihatan ya yang di share screen ya. Ya, sudah. Ya, baik. Yang pertama berdasarkan informasi dari BI bahwa sampling ini akan menyasar ke 3 golongan. Jadi ada stratifikasinya, yaitu untuk yang pertama adalah generasi muda, kemudian ibu rumah tangga dan anak-anak. Jadi perspektif terkait dengan cinta, bangga, dan paham rupiah ini nanti akan ada sampel yang mewakili kelompok dari generasi muda, ibu rumah tangga, dan anak-anak. Sehingga nanti akan kita sampelnya itu dalam satu rumah tangga juga kita bagi menjadi 3 kelompok ini. Ya. Karena ini menjadi stratifikasi, disagregasi ya, disagregasi untuk dilihat apakah ada perbedaan hasil dari program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah ini. Mengingat program intervensi atau edukasi yang dilakukan oleh teman-teman BI ini memang menyasar ke 3 kelompok ini. Ya, kita mengambil samplingnya ini berdasarkan frame Susenas 2022 untuk yang Maret. Namun demikian,
karena kalau yang Maret itu kan sangat ideal dan di situ banyak karakteristik yang akan dikumpulkan. Sedangkan dalam survei BI ini, survei mungkin kita bisa ngomong CBP ya, survei cinta bangga paham ya. Jadi ini karakteristiknya mungkin terbagi hanya dari 3 kelompok tersebut ya, anak, pemuda dan ibu rumah tangga. Sehingga untuk samplingnya itu akan lebih kecil. Karena dari sisi biaya juga ada constraint terkait dengan biaya juga tidak sebesar Susenas, sehingga untuk ukuran sampelnya ini juga kita menggunakan nanti kalau dari sisi pengambilan sampel minimumnya kita menggunakan Kohran, namun sampel minimumnya kita menggunakan informasi dari proporsi. Kita mempertimbangkan proporsi, proporsi ini kita hitung dari proporsi anak maupun proporsi pemuda. Ya, kalau proporsi ibu rumah tangga kan mungkin lebih besar daripada proporsi anak dan proporsi pemuda. Kemudian kita juga mempertimbangkan koefisien reliabilitas, yaitu Z-nya itu ya di situ kita gunakan yang 2,58 ya, karena kalau Z itu ada yang 1,96 dan 2,58. Sedangkan untuk yang kesalahan yang ditoleransi di sini sebenarnya kita sudah hitung 1%, 5%, dan 7%. Ya, kita sudah hitung, kita sampaikan ke teman-teman BI dan secara constraint biaya dan sampel dari BI kita menggunakan untuk yang Z-nya itu adalah 2,58 dan E-nya itu kesalahan maksimumnya itu sebesar 7%. Dan di sini juga anak, pemuda, dan ibu rumah tangga ini akan diambil atau dilihat didapatkan dari rumah tangga. Sehingga kita juga akan menghitung rasio penduduk sasaran terhadap rumah tangga. Jadi sebenarnya acuannya itu adalah acuan yang ada di kelompok sasaran tersebut. Namun nanti kita menggunakan pendekatan rumah tangga untuk mendapatkan anak, pemuda, dan ibu rumah tangga tersebut. Ya, untuk anak di sini kalau dari sisi undang-undang itu kan di bawah 18 tahun ya. Namun karena untuk survei ini dia ditanyakan sebagai responden, sehingga di sini kita menggunakan kelompok umurnya 7 sampai 17. Dengan pertimbangan yang pertama adalah ini adalah penduduk usia sekolah. Yang kedua adalah usia 7 sampai 17 tahun ini sudah bisa dijadikan responden atau sudah bisa ditanyakan, meskipun mungkin yang ideal itu sebenarnya 10 sampai 17 ya. Karena kalau 7 itu paling tidak kalau dia sekolah kan dia sudah bisa diajak komunikasi ya. Nanti akan menjadi pertimbangan ketika menentukan anak di rumah tangga. Di mana proporsi anak ini yang kita dapatkan adalah 17,6%. Kemudian rasionya adalah 0,64. Jadi kalau misalnya di 10 rumah tangga, maka kita mendapatkan anak ada sebanyak 6 anak di 10 rumah tangga. Kemudian untuk yang remaja, di sini pemuda, ya pemuda ini kalau secara undang-undang, usia pemuda itu adalah sebenarnya 16 sampai 30. Nah ini karena kita melihat agar tidak overlapping, ya karena kita menggunakannya jadi 18 sampai 30, karena 16 dan 17-nya itu kita masukkan ke penduduk usia sekolah, di mana proporsi remaja itu adalah 23,9% dan rasio remaja nih maksudnya rasio remaja terhadap rumah tangga adalah 0,87. Jadi lebih banyak yang remaja ya, yang 18 sampai 30 tahun dibandingkan dengan yang anak 7 sampai 17 tahun. Kalau ibu rumah tangga ini secara empirik memang proporsinya lebih besar daripada anak dan remaja. Nah, di sini kita menggunakan sampel minimumnya itu berdasarkan proporsi dari anak, ya karena anak ini menjadi proporsi yang terkecil. Sehingga dengan harapan ketika proporsi yang terkecil anak, maka kita bisa mendapatkan nanti yang pemuda dan ibu rumah tangga. Meskipun demikian nanti sebenarnya kita akan gunakan implisit stratifikasi untuk yang anak dan pemuda untuk memastikan bahwa sampel kita ini sampel rumah tangganya terdapat anak dan remaja. Ini adalah sampel rumah tangga berdasarkan informasi reliabilitas dan tingkat kesalahan. Nah ini kalau Z-nya 1,96 kita dapatkan kalau 1% ini 402, kalau 5% 16.000 ya. Ini kalau misalnya yang ideal mungkin yang 1% ya yang ideal banget. Dan ini saking idealnya ini melebihi dari Susenas karena ini di 46 kabupaten kota. Kalau secara kalkulasi berdasarkan Susenas,
Untuk 46 kabupaten kota, sampelnya itu sekitar 26.000, ya 26.000 rumah tangga. Namun kita di sini memang tidak menggunakan secara ideal Susenas, namun atas constraint biaya dan constraint informasi karakteristik yang lebih sederhana daripada Susenas, maka di sini kemarin kita sepakati kita menggunakan Z-nya 1,64 ya, dan bukan maaf ya tadi bukan 2,58, 1,64 dan errornya itu 7%. Jadi di sini sampel minimumnya adalah 5.785 ya. Di sini kita sudah hitungkan berdasarkan proporsi anak yang ada di 46 kabupaten kota. Dan di sini sudah kita dapatkan jumlah rumah tangga minimumnya. Namun rumah tangga ini kita sesuaikan atau kita bulatkan ke atas. Kita sesuaikan dengan jumlah petugas, ya jumlah petugas, dan nanti sebagai unit yang terkecil adalah SLS ya, Satuan Lingkungan Setempat. Jadi pertimbangannya kita menggunakan SLS di dalam pendekatan blok sensus. Kalau satu blok sensus itu satu SLS berarti itu adalah yang digunakan. Namun kalau misalnya ada satu blok sensus terdiri dari beberapa SLS, maka kita memilih SLS tertentu saja. Ya, ini dari Banda Aceh, Lok Sumawe, Sibolga, Pematang Siantar, Tasik, Banyumas, Surakarta, sampai di wilayah timur ini ada Ambon, Ternate, Manokwari, dan Jayapura. Nah, secara kalkulasi di sini sampel minimum yang disepakati untuk digunakan sebesar 5.785. Namun demikian jumlah ini ada sedikit perubahan ya. Di sini setelah sampel ini kita distribusikan, kita menggunakan multi-state sampling dengan pendekatan SLS yang berada dalam blok sensus. Tadi menggunakan frame-nya Susenas Maret 2022. Karena dengan pertimbangan dengan menggunakan frame Susenas 2022, sehingga desain samplingnya itu kita juga menggunakan yang desain sampling Susenas. Sehingga nanti untuk penghitungan penimbang dan lain-lain, kita penghitungannya itu menggunakan pendekatan dari desain dari Susenas Maret ini. Ya, namun yang kita ambil adalah sebenarnya subsampelnya, ya subsampelnya. Kalau hitungan kalkulasi kasar mungkin ini adalah lebih kurang dari 1/4 ya. Jadi kalau ini Susenas Maret mungkin ini kurang lebih kurang dari Susenas triwulanan atau Susenas nilai September ya. Namun khususnya di 46 kabupaten kota. Nah, di sini kita menggunakan 2 tahap pemilihan sampel. Yang pertama untuk yang PSU-nya, Primary Sampling Unit-nya, kita memilih SLS dari frame Susenas Maret dengan PPS, Probability Proportional to Size, ya, dengan menggunakan size jumlah rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah tahapan yang kedua adalah Secondary Sampling Unit. Kita memilih rumah tangga dari SLS yang terpilih, ya. Di sini menggunakan systematic random sampling berdasarkan daftar rumah tangga yang dikumpulkan dari informasi SLS. Nah, ini sayangnya kemarin kita tidak menggunakan, kita tidak lakukan listing, ya. Namun kalau misalnya teman-teman nih ada yang di BPS Kabupaten Kota bisa mendapatkan listing dari SLS atau dari blok sensus yang menjadi sampel, maka itu juga bisa menjadi pendekatan untuk pengambilan sampelnya, ya. Di sini alokasi SLS setiap kabupaten kota perwakilan BI yaitu 9 sampai 15 SLS. Jadi ada 3 kabupaten kota yang 9 SLS, namun ada 2 kabupaten kota yang 15 SLS. Di situ ada Jakarta Pusat ya yang untuk DKI Jakarta dan Yogyakarta yang SLS-nya lebih besar ya. Di sini penggunaan banyaknya SLS ini murni dikarenakan informasi dari proporsi anak. Jadi bukan rumah tangga itu sebagai pendekatan untuk mendapatkan kelompok sasaran responden. Ya, jadi yang menjadi unit observasinya sebenarnya yang anak itu, proporsi anak. Jadi kalau ada proporsinya yang lebih kecil, maka sampelnya akan menjadi lebih besar. Ya. Nah, di sini alokasi rumah tangga untuk tiap SLS adalah 10 sampai 12 rumah tangga. Nah, di sini kecuali nanti di Serang, di Banten ya, Serang ini
ini ada 2 SLS yang 13 rumah tangga dalam satu SLS, ya. Jadi nanti satu petugas beban tugasnya ada 3 SLS dan satu SLS beban tugasnya 10 sampai 12. Jadi minimal petugas itu nanti beban tugasnya ada 30 rumah tangga dan maksimal ada 36 atau 37 ya maksimalnya kalau ada yang 13 rumah tangga. Nah, di sini tadi karena tidak ada listing, jadi pemilihan rumah tangga di SLS dengan menggunakan ketentuan yang pertama, nanti tugas pengawas itu adalah mencatat rekap rumah tangga berdasarkan informasi dari pengurus SLS. Namun kalau misalnya sudah mempunyai daftar listing yang ada di Susenas 2022, itu akan menjadi lebih baik lagi karena ini adalah sebagai dasar untuk penentuan rumah tangganya. Jadi nanti bedanya ada implisit stratifikasi jumlah anak, pemuda, dan ibu rumah tangga. Nah, di sini pengawas akan memilih rumah tangga berdasarkan implisit tadi dengan menggunakan sistematik random sampling. Jadi nanti akan kita urutkan berdasarkan keberadaan anak, pemuda, dan ibu rumah tangga. Jadi nanti akan kita siapkan formnya. Form untuk mencatat rekap rumah tangga yang ada di SLS. Kemudian apabila dalam satu rumah tangga terdapat lebih dari satu anak dan satu pemuda, maka akan dipilih dalam satu rumah tangga tersebut satu anak dan satu pemuda. Nanti pemilihannya ini bisa menggunakan tabel KIS atau bisa menggunakan secara fleksibel ya. Secara fleksibel nanti akan coba kita diskusikan nih, mohon diskusinya juga. Kalau idealnya pakai KIS, tapi kalau misalnya berdasarkan fleksibilitas, maka bisa jadi nanti digunakan keberadaan atau untuk yang anak usia sekolah diutamakan yang usianya itu yang lebih besar karena dianggap yang lebih besar itu yang bisa lebih peluangnya bisa mengerti untuk menjawab pertanyaan, ya. Nah, ini adalah contoh dari frame sampel dari Susenas yang sudah kita dapatkan, yang kita sudah miliki. Misalnya di Aceh ini ada beberapa, ini cukup lengkap ya, termasuk SLS-nya, ada dusunnya juga sudah ada. Ini kalau yang di Jawa ada sampai SLS-nya, ya. Ini ada misalnya Banda Aceh, ada kecamatannya Moraya, Moraksa ya ini ya. Ada Jaya Baru, ada Banda Aceh, ada Baitur Rahman. Ini kalau nggak salah nih, Baitur Rahman ini merupakan kecamatan yang terdapat kantor perwakilan dari BI, ya, kantor perwakilan dari BI, ya. Nah, di sini kita sudah coba dapatkan sampel untuk yang Banda Aceh. Ini tadi Banda Aceh adalah ada 12 SLS yang menjadi sampel Banda Aceh. Nah, ini sampel Banda Aceh ini ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8. Ada 8 kecamatan yang ada di Banda Aceh. Kemudian kalau nggak salah ini ada 4 petugas. Jadi nanti satu petugas nanti silakan pengawas ya bisa membagi habis petugasnya yang ada di kecamatan dan di desa ini. Ya, di sini ada informasi rumah tangga berdasarkan Susenas ya, berdasarkan DSBS ini sebenarnya. Jadi ini belum berdasarkan ini teman-teman. Belum berdasarkan hasil pemutakhiran. Jadi kita masih menggunakan DSBS dari Susenas Maret 2022. Ini contoh yang Aceh. Saya masih menghitung sampai saat ini untuk provinsi yang lainnya. Jadi mohon maaf memang belum selesai, masih dalam proses. Harapan saya mungkin sampai Senin atau Selasa itu sudah kita bisa dapatkan sehingga teman-teman nanti bisa masih dapat ini ya, masih dapat waktu untuk bisa mencari petugas yang sesuai dengan kecamatan atau lokasi dari sampelnya, ya. Termasuk nanti mungkin ketika hari Selasa maksimal kita sampaikan sampelnya, mungkin kita akan juga siapkan sampel cadangannya. Jaga-jaga kalau misalnya ada desa yang memang mungkin teman-teman anggap itu desanya itu agak sulit untuk dijadikan sampel. Namun bayangan saya nanti mohon nanti setelah dapatkan sampelnya kita butuh feedback karena bayangan saya ini adanya di kota, kabupaten kota, perwakilan BI, jadi masih perkotaan. Mudah-mudahan sampel yang kita pilih berdasarkan random ini bisa semuanya di ini ya, bisa bisa
ditelusuri atau bisa diakses oleh teman-teman petugas. Oke teman-teman, ini adalah jumlah sampel. Sampel ini udah bukan sampel minimum lagi, tapi sampel rumah tangganya. Jadi kalau tadi ada minimumnya, misalnya Banda Aceh ini ada sekitar, nah ini Banda Aceh tadi ada sekitar 133, ini kita sudah genapkan 133 menjadi 136. Dengan jumlah SLS ada 12. Lok Sumawe ada 9, Sibolga ada 9, Pematang Siantar ada 12. Ya, ini yang ada 9 hanya di Lok Sumawe, Sibolga, dan Serang. Kemudian yang 15 ada di Jakarta Pusat dan ada di Yogyakarta. Untuk yang lainnya ada 12. Di sini ada yang rumah tangganya 120, kemudian SLS 12, artinya apa? Artinya ini nanti satu SLS berarti ada sekitar 10 ya, 10 rumah tangga. Jadi tadi makanya ada 10 sampai 12 rumah tangga. Ini akan kita kirimkan ke teman-teman PPT ini untuk informasi dari jumlah SLS dan rumah tangga. Ya, mungkin demikian Mas Ardi bahan atau pengantar diskusi ya untuk yang sampling ini. Mungkin memang untuk yang detailnya nanti kita sampaikan hari Selasa. Nanti kita juga akan membuka feedback untuk yang sampling tersebut. Namun untuk ancar-ancarnya adalah sampel dari Susnas Maret 2022. Nanti mungkin akan kita kirimkan frame untuk yang sampel Maret 2022. Mungkin setelah ini bisa kirimkan frame-nya. Namun nanti untuk yang sampel terpilihnya akan kita sampaikan di hari Selasa. Nah ini mungkin sebagai faktor penguat dari sampel kita ini. Yang pertama adalah nanti akan ada honor dari Ketua SLS. Ya, honor Ketua SLS ini diberikan sebagai sumber informasi dari teman-teman pengawas dalam menanyakan nama kepala rumah tangga yang untuk dasar pengambilan sampel. Dan kalau nggak salah Mas Ardi ini nanti dari rumah tangga mereka dapat souvenir ya? Ya dapat souvenir. Jadi mudah-mudahan souvenir ini bisa sebagai bahan kontak ya. Bahan kontak sebagai penerimaan dari teman-teman agar pelaksanaan lapangan bisa sebagai lancar. Nah ini bisa jadi nanti sampelnya ini beririsan dengan sampel Susnas atau bisa jadi tidak. Karena yang kita ambil bukan sampel Susnasnya, tapi yang kita ambil adalah blok sensus Susnasnya. Jadi bisa beririsan, bisa juga tidak, ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu pengantar diskusi dari kami, Mas Hadi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Saya rasa sih untuk pertanyaan Pak Pratomo dan Bu Eli sudah terjawab ya kurang lebih. Yang Pak Pratomo kan menanyakan kapan bisa didistribusikan. Itu sudah nanti insya Allah Senin Selasa, berarti mungkin Selasa atau Rabu sudah bisa didistribusikan. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin daerah tugasnya itu tidak terlalu besar ya, mungkin bisa nyicil ya untuk bisa mencari petugas. Tapi kalau emang yang cukup besar coveragenya, mungkin nanti bisa menunggu Pak Budi untuk sharing daerah samplingnya gitu ya. Kalau untuk yang Bu Eli juga sudah dijelaskan ya Bu, tadi pengambilan sampelnya ternyata dengan stratified random, di mana diawali dengan listing atau kita punya daftar eligible responden, kemudian nanti kita gunakan stratified random untuk bisa mencari sampel-sampelnya tadi. Misalnya satu RT ada 10, ya nanti kita pakai stratified random untuk bisa loncat-loncatnya nanti pas pelatihan kita coba sampaikan materinya gitu. Nah, untuk yang ini Pak Ardi yang dari Pak Ujang atau Kang Ujang itu mungkin bisa diberikan sedikit banyak penjelasan terkait dengan surat pengantar, kemudian CEPI dan lain-lain. Oke, betul. Jadi sebelum Pak Sukardi bertanya ya, mungkin Pak Sukardi dulu dia bertanya biar sekalian dijelaskan. Silakan Pak Sukardi. Pak Sukardi nggak ada suaranya? Oh iya, masih di mute Pak.
Lanjut aja Pak, lanjut Pak. Oke. Jadi gini, Ya. Apakah pelaksana lapangan pencacah pengawas dibekali surat tugas? Ya, jadi rencananya tetap kita bekali surat tugas ya. Karena lembaga yang kita gunakan ini adalah Fakultas Ekonomi Paramadina. Sebelumnya memang mau kita gunakan itu Politeknik Statistik. Tapi karena kalau Politeknik Statistik kita gunakan, teman-teman di sini zong semua ya, karena nggak bisa dikontrak oleh Poltek gitu ya. Karena bulan Juni itu kan long form gitu, jadi nggak bisa dikontrak oleh. Jadi setelahnya kita cari pihak lain supaya teman-teman bisa dikontrak oleh kepada Madinah ya. Jadi ada surat tugasnya nanti ya kita siapkan. Untuk ketua SLS juga kita siapkan ya. Ini terima kasih nih masukannya Kang Ujang. Kemudian kelengkapan pendukung administrasi keuangan apa saja yang diminta. Yang itu nanti di pelatihan kita sampaikan ya sama-sama. Paling-paling mungkin tanda bukti terima uang oleh oleh ketua SLS, itu aja mungkin yang paling penting ya, hanya itu aja saya rasa. Sama kemudian kelengkapan hubungan administrasi keuangan apa saja, cuma itu aja kali ya, yang nggak ada yang lain. Sama tanda bukti menerima souvenir kali ya. Kemudian aplikasi CP untuk pelaksanaan lapangan bisa diterima tugas kapan? Nanti setelah pelatihan ya, setelah pelatihan. Jadi kita pelatihan dulu nanti dengan petugas, dan pelatihan itu sekalian pelatihan CP juga. Jadi di rencana kita pelatihan itu paling cepat itu sekitar di atas tanggal 27 ya. Jadi pelatihannya itu mungkin sehari ya, 28 apa tanggal 29, kita cari Sabtu Minggu yang teman-teman bisa semua. Nah itu kira-kira. Kemudian nanti untuk pelatihan apakah ada anggaran? Ada. Jadi teman-teman itu ada anggaran pulsa untuk Zoom dan sebagainya. Itu kira-kira ininya. Korenda mudah. Apakah kemudian nanti kemarin juga teman-teman berpikir apakah ini bisa digunakan untuk fungsional gitu. Bisa. Jadi kita bisa memintakan surat dari apakah dari BI sekalian atau dari ini untuk surat keterangan dan sertifikat gitu ya. Tugas pengawas untuk listing cukup berat ya, moga-moga transportnya memadai, itu penting sekali ya. Jadi untuk sebenarnya nggak listing ya, kita nggak memberikan itu listing, nanti mohon Mas Budi untuk menjelaskan ya, karena memang kita tidak ada biaya untuk listing ya, tapi transportnya ada. Jadi transport pengawas itu sekitar 400.000 ya sekali survei, sedangkan untuk petugas tadi sekitar 160. Kemudian silakan Mas Budi, mungkin kalau mau ditambahkan listing tadi, takutnya teman-teman mengira bahwa proses itu listing ke lapangan. Iya. Terima kasih Mas Andi. Ini pertanyaan dari Pak Teguh ya memang. Kemudian yang kedua tadi ada dari Suci, Mbak Suci ya. 52 itu NTB ya? Mataram, Pak. Ya? Mataram. Ya, ini. 52. Oke, baik. Sebenarnya makanya kemarin yang terlewat itu kita tidak ada anggaran listing nih, ya teman-teman sekalian. Oleh karena itu untuk bisa mengantisipasi, karena kita juga inginnya pengambilan sampelnya tidak secara purposif, jadi kita menggunakan tadi pendekatannya itu ke ketua SLS, kita meminta informasi rekap ya, rekap nama kepala rumah tangga, rekap nama kepala rumah tangga yang ada di SLS tersebut. Makanya kita juga harapannya kalaupun memang blok sensus itu terdiri dari beberapa SLS, nanti kita akan pilih SLS tertentu dengan harapan kemudahan fleksibilitas di lapangan dalam baik administrasi maupun dalam proses pengambilan sampel. Jadi nanti teman-teman pengawas pada saat meminta izin ke pengurus ya, pengurus SLS, bisa ketua, bisa sekretaris. Nah ini nanti menanyakan daftar daftar nama kepala rumah tangga. Mungkin nanti ada kolomnya itu informasi keberadaan anak, kemudian pemuda, dan yang ibu rumah tangga. Nah dari situ nanti pengawas akan dari jumlah yang direkap itu baru akan mengambil sampel dengan menggunakan sistematik. Jadi zaman dulu itu kan kita kalau Susnas kita menggunakan ini ya, pengambilan sampel secara sistematik ya, Ya, itu nanti kita gunakan lagi nih teman-teman nih secara manual ya.
Ini kalau waktunya bisa cukup, mungkin coba kita buatkan programnya. Tapi kalau waktu tidak cukup, nanti mohon maaf, nanti kita gunakan secara manual. Namun nanti kita akan bekali, misalnya yang informasi angka random startnya berapa gitu ya. Itu juga nanti kita kasih ininya apa namanya panduannya. Ini juga sekaligus menjawab yang tadi, apakah ada buku panduan ya? Nanti sedang disiapkan teman-teman ya, Mas Hadi ya. Nanti kuesioner, kemudian buku panduan juga akan disiapkan, termasuk dari yang panduan dari rekap tersebut, termasuk formnya juga akan kita siapkan. Ya, mungkin itu Mas Ardi. Jadi pendekatan ke ketua SLS itu adalah pendekatan untuk mendapatkan ini ya informasi jumlah rumah tangga dan nanti akan digunakan untuk proses pengambilan sampelnya yang sebanyak 10 sampai 12 rumah tangga tersebut dalam satu SLS. Mungkin demikian Bapak Ibu. Masih kaitan sama listing, mungkin nanti untuk pertanyaan di atasnya bisa diinformasikan. Ini yang dari Mas Yudi Friamara nih. Kalau ada hasil dari Susenas bisa dipakai nggak Mas Budi? Ya, bisa dipakai, tapi namun tetap nanti konfirmasi ya. Konfirmasi ke ketua SLS, terutama konfirmasi terkait dengan keberadaan tadi anak, pemuda, dan ibu rumah tangga. Karena kalau di hasil pemutakhiran kan hanya ada daftar kepala rumah tangganya ya. Nah, di sini informasi tadi tuh, implicit stratifikasinya yang belum ada. Ya, informasi belum ada. Nah, ini harapannya mudah-mudahan ini nih, pengurus SLS bisa mengetahui informasi rumah tangga yang ada di SLS-nya. Ya, mungkin kalau misalnya satu blok dari beberapa SLS, nah ini makanya tadi pertimbangannya memilih SLS tertentu agar lebih mudah untuk mendapatkan informasinya. Ini mudah-mudahan ketua SLS bisa tahu ya. Saya kebetulan kemarin ketua SLS, ketua RT 2 periode, saya sih megang ini ya, megang informasi KK, dan saya juga sebenarnya hafal juga warga saya, mana yang anak, mana rumah tangga. Nah, mudah-mudahan tempat lain juga seperti ini ya, untuk yang SLS. Mungkin kalau misalnya enggak, ya kita harapkan ada minimal, mungkin kita tidak melihat dari harus kelengkapannya itu benar-benar, harapannya sih lengkap. Tapi kalau misalnya dari pendekatan ketua SLS, maksimalnya bisa didapatkannya sejumlah jumlah rumah tangga, itu diharapkan bisa digunakan sebagai dasar untuk penarikan sampel. Jadi semata-mata digunakan untuk penarikan sampel, namun kita juga berharap tadi jumlah populasinya bisa kita dapatkan, karena kita juga ingin nanti untuk penghitungan ini ya, penimbang dari SLS ini. Ya. Oke, Mas Budi. Maaf nih ya, waktu mungkin tinggal 6 menit lagi teman-teman semua, karena kita batasi. Jadi begini, pertanyaan teman-teman itu hampir semua tentang teknikal. Jadi sebenarnya yang akan kita bicarakan minggu depan ya. Jadi berarti kan alhamdulillah secara umum sudah ada penerimaan dari teman-teman. Jadi mudah-mudahan jangan terlalu berat lah petugas ini. Tapi itu sih intinya ya. Jadi untuk detail konsep dan sebagainya itu saya rasa lebih baik kita bicarakan minggu depan, karena itu masalah survei dan sebagainya. Tapi gini, yang jelas Mas Budi akan kirimkan kira-kira sampel kecamatannya supaya teman-teman mudah mencari petugas. Kemudian kita jangan sampaikan ini loh kira-kira besaran surveinya dan kira-kira pembiayaan tadi, mudah-mudahan itu bisa mensupport teman-teman, dan kira-kira seperti ini ringannya kuesionernya. Itu sih kira-kira yang paling penting dari sisi itu. Jadi kalau masalah teknis mungkin kita bicarakan nanti dah lebih detail ya. Tetapi teman-teman itu sudah terbayang ini nggak seberat yang dibayangkan gitu. Yang supaya nanti kita punya informasi. Mungkin ada Pak Teguh itu mau ada sampaikan sesuatu sama Pak Soekardi, silakan sebelum yang lainnya. Pak Soekardi dulu lah, dia udah lama tuh tadi ngacungnya. Soekardi silakan Pak. Masih di mute Pak. Masih ke mute. Udah Pak, sudah paham ini Pak. Udah. Oh, sudah terjawab dari untuk Pak Soekardi, ya, Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Iya Pak Ardi, udah Pak. Ya. Mas Budi, sebenarnya yang
saya tuliskan listing itu tadi itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Semacam listing lah gitu. Tapi itu juga kan akan time consuming juga ya. Kalau ngelihat contohnya tadi Banda Aceh, satu kota atau kabupaten ya tadi ya, itu bisa 8 kecamatan. Proses mendapatkan daftar rumah tangga itu akan makan waktu ya Mas Ardi ya. Betul, Pak. Ini artinya mungkin harus dipikirkan untuk apa schedulingnya, karena proses mengumpulkan daftar rumah tangga itu harus sampai 8 kecamatan. Walaupun kelihatannya 12 SLS, tapi kan sebarannya bisa di 8 kecamatan. Ya, Betul. Nanti kita pikirkan gini, bagi tugas antara pengawas sama petugasnya Mas Budi ya. Tanya juga, aku udah paham. Ngilang. Ya, Ya, ya Mas Budi, oke. karena Itu ingatan saya ya. makasih Pak Teguh. Jadi, Iya. jadi nggak harus pengawas gitu kan, pengawas kan bosnya gitu. Jadi kita serahkan saja nanti distribusinya ke teman-teman. Tapi teman-teman sebagai informasi ya, nanti mungkin pengawas itu yang menemani teman-teman BI kali ya. Jadi ada kan setiap kota itu ada BI ya. Jadi mungkin teman-teman akan dikontak oleh BI daerah untuk melihat petugas. Itu sih sebenarnya salah satu yang paling utama gitu ya, peran-peran teman-teman di daerah. Tapi secara detail perannya nanti kita akan sampaikan di pelatihan nanti. Dan mungkin nanti kami dengan Mas Budi kita bisa mikirkan juga bersama-sama apakah tugas seperti tadi, pengambilan sampel tadi itu bisa didistribusikan ke petugas gitu sekalian gitu ya, sebelum mereka ke lapangan gitu. Oke, Mas Budi silakan responnya. Betul Pak Teguh, terima kasih. Ini juga makanya sebenarnya kemarin ketika tidak ada anggaran listing juga kita memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Memang kita menggunakan alternatif ini karena semata-mata kita tidak ingin menggunakan purposif di dalam satu NKS tersebut. Makanya kita gunakan listing tadi dalam tanda kutip. Memang untuk beban tugas pengawas kalau memang misalnya 8, ini kebetulan ada 8 Pak ya. Sebarannya mungkin nanti akan berbeda-beda sesuai dengan yang proporsional probability size tadi ya. Kebetulan 8 memang termasuk berat juga ya kalau pengawas harus 8 ini. Memang nanti mungkin butuh ini nih info dari teman-teman, apakah nanti juga dari petugas juga bisa dilibatkan untuk pengambilan sampelnya namun dengan koordinasi dan bimbingan dari pengawas. Mungkin nanti itu juga bisa sebagai opsi Pak Teguh. Yap. Oke, sip. Silakan Mas Adi. Ya, iya Pak. Jadi hampir semua sudah terjawab. Cuman mungkin terkait dengan yang apa tadi fungsional gitu ya. Bapak Ibu mungkin ada contoh-contoh surat-surat yang dibutuhkan bisa di-sharing ke kita gitu ya. Nanti kita siapkan seperti itu. Lebih mudah seperti itu. Nanti kita akan mengkontak teman-teman di Paramadina atau di BI mungkin yang memang membantu untuk menyiapkan. Sisanya sih lebih ke teknikal ya Pak. Dan yang ini ada satu mungkin yang bisa langsung jawab Pak Ardi dari Mbak Vida atau Bu Vida. Kalau misalnya ada petugas, pertanyaannya apakah petugasnya harus sama gitu? Bagaimana jika petugas hanya dapat bertugas di bagian pertama, berarti bulan ini aja? Kira-kira memungkinkan nggak untuk menggunakan petugas tersebut atau memang harus petugas yang sama untuk dua termin tersebut? Oke, jadi gini, rencana kita kan ini panel ya, panel Juni dan November. Jadi kita usahakan agar kalau bisa 100% itu petugasnya sama. Itu makanya di awal tadi kalau bisa honornya itu 30% kita bayar setelah selesai pertama, 70% setelah selesai kedua gitu ya. Jadi itu supaya bisa mengikat kegiatan ini di kita. Sedangkan bagaimana untuk petugas dilengkapi apa saja ke lapangan? Memang kalau dari sisi surat tugas yang tadi yang kita sampaikan ya, dan ini kuota internet kan, itu akan kita berikan untuk pelatihan dan sekalian ke lapangan nanti akan kita berikan ya kuota internet. Tapi minim sekali ya biayanya, hanya memang betul-betul untuk kuota internet. Kemudian apalagi ya,
Peralatan tadi nggak, jadi souvenir. Jadi untuk pengawas mungkin mohon memastikan nanti dengan Mas Hadi ya, untuk souvenir itu BI yang langsung kirim ke kabupaten kota. Jadi misalnya kalau Mas Yan di Makassar, nanti souvenir itu akan dikirimkan ke Mas Yan. Kami harapkan nanti souvenir itu akan diberikan ke setiap rumah tangga satu, ke pengawas ada satu, pendata ada satu, korlap satu gitu ya. Jadi mungkin hanya sebanyak itu yang bisa kami berikan souvenirnya dari BI gitu ya. Yang jelas untuk yang pertama ini akan diberikan souvenir, yang kedua jadi mungkin akan diberikan juga, kita belum tahu karena itu BI yang mengadakan. Yang kedua, teman-teman selain yang tadi itu kuota internet juga sudah disediakan untuk semuanya ya. Kemudian ya, selanjutnya saya rasa cukup itu ya. Kemudian kalau sebaiknya seperti itu Mbak Vida ya. Kalau bisa yang pertama dan kedua ya, itu makanya kalau bisa 30% setelah selesai pecacah pertama, 70%-nya nanti setelah pecacah kedua. Karena soalnya gini, harus dari orang yang sama di dua periode, orang yang berbeda mungkin agak sulit sekali ya. Walaupun mungkin geoteknya ada, ininya ada gitu. Itu kira-kira. Ada lagi silakan Mas Adi. Oh ya, Bu Dian, silakan Mbak Dian. Ya, terima kasih Pak. Ini untuk surveinya ini kan kita menggunakan KEPI ya Pak ya. Apakah nanti aplikasinya harus online atau ketika tidak ada jaringan internet kita bisa menyimpan pertanyaan-pertanyaannya, karena dikhawatirkan kalau misalkan harus online biasanya ya kami di Ternate itu sering bermasalah dengan jaringan internet. Contohnya kemarin yang SBH pun kami masih backing dengan paper, karena kalau kami gunakan aplikasinya harus on internet, ini akan menghambat nanti pekerjaan kita di lapangan Pak. Jadi mungkin untuk aplikasinya bisa dipikirkan lagi kalau misalkan ketika mencacah dan di tengah-tengah jalan dia off internetnya, jawaban-jawaban dari responden itu tersimpan atau bagaimana? Takutnya kayak SBH kan kita sudah melakukan pendataan, tapi ketika internetnya off, semua data dari awal itu hilang. Jadi kami backing lagi dengan paper, ini kan menghambat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang tawaran dari Mas Budi untuk menggunakan blok sensus Susenas Marit itu sangat membantu ya. Tinggal kita checklist lagi ke ketua SLS-nya. Namun ini saran ya, kalau bisa memungkinkan jangan lagi memilih responden Susenas Maret, karena ini ketika mindset dari responden itu ketika melihat petugas pasti sudah ini, meskipun kita mengatasnamakan BI, tapi paling tidak mereka tuh sudah familiar dengan yang namanya pendataan, itu pasti dari statistik. Khawatirnya kita belum menjelaskan maksud dan tujuan, kita sudah ditolak lebih dulu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Dian, jadi pemikiran. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, mungkin Mas Hadi saya coba ya. Bagaimana pembayaran honor petugas menggunakan OB untuk bulan Juni dan November? Jadi gini, kontraknya itu kan 2 bulan ya, Juni dan November ya. Jadi antara Mei sampai Juni pelatihan sampai pendataan, kemudian November itu pendataan saja ya, kalau tidak ada pelatihan, kalau memang teman-teman orang yang sama, kecuali yang enggak ya. Itu nanti karena gini, teman-teman saya pinginnya setelah selesai pendataan kan 100% dibayar, tetapi BI-nya hanya membayar 30% di awal dan sisanya di akhir gitu ya. Jadi kalau yang paling mungkin kami lakukan setelah pengawas dan korlap bilang si A sudah selesai, itu mekanisme itu langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu. Itu makanya kami wajibkan untuk mengisi foto depan rekening, jadi agar dipastikan nanti bisa sampai ke sana. Terutama mungkin sebelum pendataan lapangan kami sudah pastikan dulu biaya internet, kemudian biaya ke lapangan, kemudian biaya ke RT itu sudah ditransfer semua gitu ya, sama transportasi. Itu sih yang bisa kami sampaikan. Tetapi nanti untuk itu nanti bisa menyesuaikan kalau dari BI-nya sudah keluar juga.
Tanggal rencana pelatihan. Jadi tanggal rencana pelatihan itu kemungkinan besar antara 27 sampai 29 ya. Atau memang gini. Jadi minggu ketiga sampai kemungkinan besar ke lapangan itu antara 6 Juni sampai 13 Juni. Antara 6 sampai 18 Juni ya, 6 Juni sampai 19 Juni. Jadi ke lapangan itu sekitar 2 minggu. Jadi kalau ke lapangan itu sudah selesai, menurut Korlap dan ini sudah divalidasi oleh Korlap dan pengawasnya, maka mungkin tanggal 20 kami sudah bisa mulai transfer 30% dari kontrak yang ditandatangani di awal gitu. Dan begini, ini kan administrasinya para Madinah, nanti kita pastikan saja dengan para Madinah administrasinya apa saja. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin sedikit Mas Ardi. Ya. Ya, untuk apa dari Kang Ujang ya, Kang Ujang Mauludin dari Jawa Barat dan Pak Ihsan. Ya, memang nanti yang pertama adalah sampelnya rumah tangga. Jadi kalaupun memang nanti informasinya ke ke ketua SLS, nanti kita arahkannya itu rumah tangga. Namun kalau misalnya nanti bisa pendekatan untuk memastikan misalnya keluarga yang mereka ketahui, nanti bisa dipastikan apakah keluarga tersebut dalam rumah tangga yang sama. Mungkin bisa pendekatan alamat ya, atau pendekatan bangunan sensus yang rumahnya ya. Kemudian ini yang Pak Ihsan sama Mbak Dian ya, Mbak Dian dari Ternate, ini terima kasih masukannya. Mungkin nanti sebenarnya konselor kita kan memang memilih NKS Susenas, sehingga sampel rumah tangganya itu memang bisa jadi berbeda, ya, atau bisa juga ada yang sama juga ya. Namun kita nanti konselornya itu, karena kan tergantung dari itunya ya, pola pengambilan sampelnya. Tapi konselor kita itu nanti keberadaan anak dan pemuda. Jadi nanti coba kita pikirkan untuk penghitungan yang sampel cadangannya. Ya harapannya memang keberadaan pemuda, anak itu nanti di setiap NKS-nya itu lebih dari 12. Kalau misalnya ada seperti itu kan akan lebih mudah untuk kita memilihnya. Namun untuk yang sampel cadangan mungkin nanti kita akan siapkan sampel cadangannya mungkin misalnya ada 15 gitu ya. Jadi tidak 10, tidak 12 persis. Nanti kita gunakan sampel cadangan yang bisa dipilih untuk sebagai alternatif tadi, misalnya masalah yang dia sampel Susenas atau yang lainnya. Atau kira-kira apakah keberadaannya itu di dalam rumah tangga dalam periode survei teman-teman respondennya ada atau tidak. Mungkin itu Mas Ardi ya, tambahan dari saya. Sedikit untuk pelatihan rencana via Zoom ya, kayaknya untuk langsung semuanya ya, tapi mungkin Korlap dan pengawasnya itu lebih detail gitu. Silakan Bu Jessica ya. Ya, sebentar untuk KP mungkin nanti masukan dari Mbak Dian akan kita perhatikan ya Pak Ardi. Jadi pastinya nanti untuk daerah-daerah yang memang terkendala case-case kayak gitu nanti kita coba komunikasikan, diskusikan dengan tim IT agar bisa disimpan sementara di storage HP gitu ya. Pada saat nanti ada jaringan baru di submit ke server. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih. Silakan Bu Jessica. Ya, selamat malam Pak Ardi, Pak Hadi, salam kenal dari Maluku. Ya Bu, silakan Bu. Iya, ini Pak masih terkait dengan itu kalau ada kemungkinan untuk fungsional kita bisa dapat angka kredit. Kalau di Maluku ini kan mungkin untuk daerah lain juga seperti itu. Kalau ada untuk pengusulan angka kredit itu kan harus sepengetahuan pimpinan ya Pak ya. Ya jadi kalau boleh ada semacam surat begitu untuk kan kita udah memilih nih. Kalau saran saya sih kalau kita udah menentukan nama-nama petugas yang mungkin saja di dalamnya ada dari BPS. Nah kita kan kasih nama ke tim, kemudian mungkin ada surat dari para Madinah atau gitu diminta ke pimpinan untuk mengizinkan nama-nama tersebut untuk ikut kegiatan survei ini biar lebih resmi sehingga kita bisa dapat izin secara resmi, kemudian kita bisa memanfaatkan
daftar listing Susenas sebagai pegangan atau acuan. Nah, itu masih agak lebih enak kita untuk bekerja karena sudah sepengetahuan pimpinan. Kalaupun tidak ada suratnya, itu berarti kita kerja pribadi ya di luar institusi. Jadi untuk minta daftar listing pun itu kayaknya kurang enak gitu kalau kita secara pribadi. Mungkin itu saja Pak sarannya biar kita lebih enak untuk kerja. Terima kasih Pak. Ya, mungkin Pak Ardi bisa bantu, Pak. Oke, jadi mungkin begini Bu Jessica ya, kalau untuk resminya kita mungkin tidak bisa bersurat ya ke kantor karena apa? Karena memang awalnya kecuali dari STIS Bu, jadi lembaganya waktu itu kan kita minta STIS, tapi kalau lembaganya STIS, teman-teman juga kebetulan bentrok jadi lagi longkom, kalau kita berikan surat takutnya bentrok ya. Ya itu makanya memang ini agak di bawah tangan lah sebenarnya kegiatan ini ya. Tetapi sebenarnya memang kan tetap resmi ya dari BI-nya, dari para madinanya. Jadi mungkin saya minta ini teman-teman karena kalau dari sisi surat bisa kami siapkan juga sebenarnya, tetapi mungkin untuk teman-teman yang tidak mungkin kayak Bu Jessica, kalau kami sampaikan surat pimpinan mungkin dengan besar hati menerima, maka sampaikan gitu. Kalau memang tidak, takutnya kan bisa mengganggu kegiatan kita longkom ya. Itu makanya kami mencoba menghubungi semua teman-teman di Indonesia yang tidak full di long form gitu, atau mungkin punya waktu kosong di Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu untuk mengawasi teman-teman yang lain yang tadi ke lapangan gitu. Itu sih sebenarnya idenya Bu Jessica. Kalau memang perlu kita bisa buatkan Bu. Ya kita bisa buatkan. Tapi mungkin bisa tolong bantu Bu Jessica ya, didraftkan supaya nanti pimpinan itu jangan sampai salah sangka. Tapi sebenarnya memang kegiatan ini kami kebetulan ketua HSTIS-nya itu kan Pak Margo ya. Kami sebenarnya sudah sampaikan ke Pak Margo. Tetapi karena karena kegiatan ini tidak bisa menggunakan lembaga HSTIS jadinya dan tidak bisa menggunakan poltek statistik, akhirnya ke para Madinah, maka kita itu hanya tim di sini itu ya sebagai forum di HSTIS, tetapi tidak yang berhubungan dengan HSTIS dan BPS itu, tetapi tidak bisa memakai lembaga unit usaha HSTIS secara resmi Bu Jessica, karena BI-nya itu minta harus lembaga universitas. Tetapi kalau kita pakai poltek statistik, ini zong kata teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak bisa dibayar secara profesional kalau menggunakan politeknik statistik. Jadi sebenarnya kami berubah ke para Madinah mungkin karena memang usulan teman-teman internal ini sebenarnya Bu Jessica. Terima kasih, itu sebagai background-nya aja, sebagai informasi. Ada lagi Mas Adi, silakan. Ya, Bapak Ibu ada lagi. Mungkin ini ada informasi dari Mas Yudi Free ya, yang marah. Jadi kalau misalnya untuk yang survei yang dilakukan itu memang udah ada standar BPS itu untuk fungsional. Ya, untuk fungsional secara umum yang bisa atau biasa diajukan untuk angka kredit ya seperti workshop atau seminar gitu ya. Jadi mungkin ini sebagai informasi tambahan aja. Makasih Mas Yudi. Atau Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan? Untuk teknis mungkin bisa nanti kita coba diskusi pada saat kegiatan pelatihan ya. Atau mungkin masukan sedikit Bapak Ibu terkait dengan informasi untuk melengkapi biodata. Mungkin Bapak Ibu yang korlap atau korlap hampir semua sudah ya. Pengawas mungkin yang belum melengkapi biodata bisa dapat melengkapi biodata lengkap yang linknya ada di WhatsApp group ya. Nah itu nanti kepentingannya untuk ini Bapak Ibu sebagai contoh kayak souvenir ya, nanti kan akan kita kirimkan ke pengawas ya. Jadi nanti souvenirnya bisa dikirimkan ke satu alamat pengawas untuk nanti masing-masing pencacah untuk bisa mengambil.
Dan juga nanti mungkin Bapak Ibu Korlap bisa lebih intens dengan pengawas gitu ya, bisa menyimpan nomor-nomor handphonenya jika jadi ada masalah bisa langsung segera disampaikan kepada tim. Itu mungkin tambahan informasi yang bisa dilakukan sambil menunggu waktu pelatihan gitu ya. Oke. Oke, sekalian mungkin seperti misalnya kan ada pengawas tinggal di luar kabupaten yang ditempati, misalnya dari Pekalongan, dari Brebes ke Tegal. Kalau memang perlu dikirimkan ke Tegal, berikan aja alamat Tegal yang bisa salah satu petugas misalnya, terutama untuk souvenir ya Mas Hadi ya, supaya jangan perlu biaya lagi untuk pengiriman. Itu aja sih sebenarnya Mas Hadi. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau disampaikan. Jadi untuk kegiatan ini sudah Wilayah di-record. Timur udah 11:30. Oke, makasih nih Bu Dian. Malam mingguan ya Bu Dian ya. Iya. Oke. 5 watt nih Pak. Ya. Ocha nggak mau tidur kalau ibunya belum tidur. Iya. Ya silakan Pak Ardi mungkin jika ingin ditutup. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Jadi terima kasih nih atas penerimaan Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya kita sampaikan saja ini apa adanya ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan baik ya. Jadi sebagai summary saja ya, lokasi sampelnya akan diberikan Mas Budi paling lambat hari Selasa agar teman-teman bisa memilih petugas di masing-masing daerahnya. Ya, jadi sekarang kita berikan untuk pengawas itu terutama mencari tugas di masing-masing wilayah tugasnya dan membagi ke masing-masing blok sensus. Itu yang paling penting di waktu ini. Kemudian untuk teknikal itu mungkin paling cepat itu kita adakan 2 minggu dari sekarang ya untuk pelatihan. Dan memang untuk ke lapangannya itu paling lambat itu mulai 6 Juni Bapak Ibu ya. Paling lambat kita mulai 6 Juni karena nanti yang kedua itu harus bulan November ya, jadi supaya bisa beda 6 bulan. Jadi ibaratnya BI memberikan program di daerah baik media sosial dan sebagainya, nanti kita evaluasi lagi di bulan November. Tapi kalau kita mundur ke akhir Juni, terpaksa kita ke awal Desember, jadi pencairan nggak mungkin lagi gitu. Jadi mungkin supaya hak-hak teman-teman sebelum tahun baru ya, atau minggu kedua atau minggu ketiga Desember itu sudah dilunasi semua. Itu sih tujuan kenapa awal Juni ini ya, minggu pertama minggu kedua ke lapangannya. Jadi mungkin untuk pengawas kami nggak memberatkan teman-teman harus ke lapangan tiap hari dan sebagainya, enggak ya. Jadi yang penting petugasnya jalan ya, terutama pertama pemilihan sampel tadi mungkin tadi tanggung jawab untuk pengawas. Yang kedua mungkin kalau ada teman-teman BI yang ingin berkunjung ke lapangan, mohon bantu ditemanin, disesuaikan saja jadwalnya, nggak ada masalah ya, fleksibel saja. Jadi nanti kami ada 7 peneliti ya, 7 penelitinya dan ada 7 korlap. Jadi nanti 7 peneliti dan 7 korlap ini akan turun lapangan. Jadi misalnya Bu Jessica adanya waktu Sabtu Minggu misalnya. Jadi Jumat bisa ke tempatnya Budian ya, Minggu bisa balik lagi ke tempatnya ke Maluku gitu. Jadi misalnya seperti itu. Ya, jadi kita sesuaikan saja, fleksibel waktunya, nggak harus hari kerja ya. Tetapi terutama kecuali untuk petugasnya kalau bisa apakah memungkinkan dalam 2 minggu itu untuk 30 sampel itu bisa terselesaikan dengan baik. Itu aja sih teman-teman. Nanti kita buat dashboardnya dan sebagainya untuk petugas pengawas itu nanti kita akan berikan dashboardnya supaya bisa melihat progres dari semua ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Maaf bila ada kekurangan ya, mohon dibantu ya. Untuk